Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 266 makan gratis. Setelah Thomaskin berbicara dengan sekretaris yang mengantarnya kemari itu, sekretaris itu segera meminta seseorang untuk membuka pintu. Ketika Jacob Tian menerima telepon dari ayah Tian, ia berkata, "Ayah, kamu luar biasa, hanya dengan satu panggilanmu, sudah membuat mereka membuka pintu." Jacob Tian sengaja mengatakannya dengan keras, agar orang lain mendengar bahwa keluarga Tiannya bukan lagi keluarga Tian yang lemah seperti waktu itu, melainkan orang besar yang dapat berbicara dengan orang-orang besar seperti Sebastian He. Ayah Tian sedikit kebingungan, membukakan pintu untukmu. Bukankah ini tidak ada hubungannya denganku? Bagaimanapun, semua orang masuk dan tidak ada yang peduli dengan proses kejadiannya. Setelah masuk, sang pengemudi tadi segera datang dan berkata kepada Thomaskin, "Tuan Qin, aku benar-benar minta maaf. CEO He mengalami kemacetan lalu lintas, silahkan beristirahatlah sejenak, aku akan mengatur sebuah ruang istirahat untukmu." Thomaskin juga tidak terlalu peduli, "Oke." Setelah Jacob Tian masuk, karena sang pengemudi tadi telah menyapanya, sehingga bukan tidak mungkin menyiapkan sebuah private room untuk mereka. Seorang gadis di resepsionis berkata, "Beberapa tamu yang terhormat, karena kami memiliki tamu VIP di resort kami hari ini, jadi kami hanya bisa memberi kalian sebuah private room yang kecil, bagaimana?" Jacob Tian mengerutkan kening, "Baiklah. Bagaimanapun, akhirnya kami bisa masuk, tidak masalah jika hanya mendapat sebuah ruangan kecil." Jacob Tian dan yang lainnya berjalan masuk ke sebuah ruangan kecil. Ruangan ini biasanya sangat jarang didatangi oleh tamu. Kecuali sudah penuh, maka tamu akan diatur ke private room yang tidak menarik ini. Setelah Jacob Tian dan yang lainnya duduk, semua orang mulai mengeluh. Bagaimanapun juga, kita semua adalah anak orang kaya, namun kita malah diperlakukan seperti ini, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Betul, lebih baik kita makan di Bauhinia. Jika bukan karena jaraknya terlalu jauh, maka aku sudah akan pergi. Tiap dari mereka mengungkapkan ketidakpuasan mereka, raut wajah Jacob Tian sedikit tidak tahu harus bagaimana. "Tunggulah, aku akan pergi bertanya kepada manajer, mengapa mereka mengatur ruangan yang buruk seperti ini untukku." Sambil berkata, Jacob Tian berjalan keluar dari ruangan kecil itu, melihat tidak ada satu orang pun di sekitarnya. Ia berjalan ke tempat yang paling dalam, lalu mendapati sebuah pintu kayu solid dengan private room 2 pintu. Begitu Jacob Tian membuka pintu, seketika ia terkejut begitu ia melihat Thomaskin sedang duduk di dalam. "Mengapa kamu di sini?" Thomaskin berkata, "Aku sedang menunggu seseorang." Jacob Tian mendengus dingin, "Menunggu kami kah? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu tetap tidak pergi meskipun ditindas oleh kami, kamu rela bertahan demi sebuah makanan gratis, kamu benar-benar luar biasa." Bagi Jacob Tian, kedatangan Thomaskin hanyalah demi sebuah makanan gratis. Mungkin, selain makan gratis, ia juga ingin kembali menjalin hubungan persahabatan dengan beberapa orang dan melihat apakah ada yang akan membantunya saat ia dalam keadaan tidak baik. Tetapi, tidak peduli apa alasannya, Thomaskin tetap bersikap acuh tak acuh. Jika Thomaskin menghadapinya dengan sikap rendah hati, maka mungkin Jacob Tian masih bisa mengasihaninya. Tetapi sekarang, Thomaskin masih menganggap dirinya sebagai tuan muda, ia bahkan tidak memiliki rasa hormat sedikit pun padanya dalam perkataan dan sikapnya. Orang seperti dia, pantas mengalami kebangkrutan. "Baiklah, karena kamu sudah datang, maka aku juga tidak akan mengusirmu, karena kita pernah berteman, maka pesanlah apapun yang kamu suka, jika kurang, kamu bisa mengemasnya, hanya saja, jangan mengganggu kami." Setelah berbicara, Jacob Tian kembali untuk menyapa orang muda kaya lainnya. "Ayo,
Aku menemukan private room yang lebih baik. Dr. Stranger, bab 267 level terendah. Begitu Jacob Tian berseru seperti itu, semua orang menghampiri dan melihat ke arah Thomas Kin yang sedang duduk di dalam. Seketika semuanya menunjukkan ekspresi yang lucu. Kemegahan Tuan Muda Kin benar-benar tidak kecil. Kami semua berada di ruangan kecil, sedangkan kamu berada di ruangan utama, bahkan duduk di kursi utama. Apakah itu adalah posisi dudukmu? Jika kamu adalah Tuan Muda Kin yang saat itu, maka tentu kamu akan duduk di kursi utama. Tetapi sekarang, aku rasa posisi ini seharusnya diduduki oleh Tuan Muda Tian. Sudahlah, Thomas Kin, cepat menyingkirlah. Kamu hanyalah seorang yang datang tanpa diundang, jangan pamer. Semua orang tidak senang melihat Thomas Kin duduk di kursi utama. Dari segi kekuatan dan status, seharusnya Tuan Muda Tian yang menjadi pusat perhatian. Apakah Thomas Kin ini masih menganggap dirinya seperti Thomas Kin 10 tahun yang lalu? Melissa Zhu mengerutkan kening, apa bedanya duduk di sana? Sambil berkata, Melissa Zhu duduk di sebelah Thomas Kin. Melihat keduanya tampak mesra, Jacob Tian mengerutkan kening, tetapi tidak banyak bicara. Sudahlah, jika dia ingin duduk di sana, biarkan saja dia duduk di sana. Mari kita pesan makanan terlebih dahulu. Ketika manajer mendengar suara itu, ia ingin mengusir mereka. Tetapi ketika melihat Thomas Kin berada di sana juga, manajer juga tidak mengatakan apapun, dan memberikan mereka menu makanan. Di meja makan, Nana Wu berkata, Tuan Muda Kin, kudengar kamu sekarang seorang dokter. Dari mana kamu mempelajari keahlian itu? Thomas Kin berkata dengan pelan, aku belajar dari guruku. Hahaha. Itu jelas adalah sebuah kalimat biasa, namun kalimat ini malah mengundang tawa, hampir seperti yang dibayangkan oleh semua orang. Waktu itu, setelah Thomas Kin meninggalkan kota Donghai, hidupnya pasti sangat kesusahan. Mungkin menetap di pedesaan atau di pegunungan yang dalam. Sekarang, begitu mendengar apa yang Thomas Kin katakan, benar-benar seperti apa yang dipikirkan oleh semua orang. Bersembunyi di pegunungan selama 10 tahun, tampaknya ia telah diterima oleh seorang tabib, dan baru mendapatkan sedikit ilmu setelah melayani tabib itu selama 10 tahun. Sungguh dramatis melihat Tuan Muda Kin yang waktu itu, kini menjadi seperti sekarang ini. Faktanya, tebakan orang-orang ini tidak salah. Thomas Kin memang diterima oleh seorang tabib dan belajar seni di pegunungan selama 10 tahun. Hanya saja, apa yang tidak bisa mereka bayangkan adalah bahwa bisa melayani seorang tabib, merupakan sebuah kehormatan besar. Bahkan jenderal bintang seperti Juan Wang dan orang terkaya di seluruh negara seperti Sebastian He, tidak layak melayani Yansen Ye. Namun, kalimat Thomas Kin yang mengatakan bahwa dirinya belajar di pegunungan ini, malah membuat semua orang memulai pembicaraan. Nana Wu berkata sambil tersenyum, ini sangat tidak mudah, dokter sekarang juga tidak mudah. Jika kamu mengalami kesulitan, kamu dapat memberitahu kami, jika kamu membutuhkan bantuan, kami dapat membantumu mencari solusi. Meski tidak bisa mengembalikanmu ke kehidupan kaya seperti waktu itu, tetapi setidaknya membantumu menaikkan gaji 1 atau 2.000 yuan, itu tidak sulit bagi kami, hahaha. Nada bicara Nana Wu terdengar sedikit aneh, meskipun ia tampak sedang membantu demi kebaikan Thomas Kin, namun sebenarnya, ia sedang menghina Thomas Kin. Jika dibandingkan dengan orang muda kaya seperti mereka, Thomas Kin, seorang pekerja kantoran, tampaknya berada di level terendah. Tuan Muda Tian, perusahaan propertimu seharusnya sudah cukup bagus sekarang. Bagaimana kalau kamu memperkenalkan sebuah pekerjaan kepada Thomas Kin? Jacob Tian tertawa sambil berkata, kalian juga tahu bahwa Tuan Muda Kin telah dimanja sejak kecil. Ia juga tidak memiliki keterampilan kerja. Bagaimana jika aku memberimu posisi marketing? Nana Wu ikut menyambung kata-katanya, wow, marketing saat ini sangat bagus, bukan? Sebulan dapat menghasilkan lebih dari 10.000 yuan.
Jacob Tian tertawa beberapa kali. Fasilitas real estate keluarga Tian kami sangat bagus, dengan gaji pokok lebih dari 6.000 yuan. Jika memiliki kinerja yang baik, 10.000 yuan dalam sebulan pun tidak menjadi masalah, dan mungkin akan mencapai 20.000 yuan pada musim puncaknya. Wah, 20.000 yuan, pekerjaan semacam ini sudah di luar jangkauan orang biasa. Bagaimana, Tuan Muda Qin? Segeralah bersulang untuk Tuan Muda Tian sebagai tanda ucapan terima kasih, dengan memberimu kesempatan yang begitu bagus, janganlah menyia-nyiakannya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.